Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pembacaan berikut 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel pasal 21 mulai ayat yang ke-10. Kita akan baca bergantian, saya baca lebih dulu. 1 Samuel pasal 21 ayat 10, saya baca duluan. Saudara ayat 11 dan kita bergantian. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Ayat 1 dari pasal 22, saya baca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menjadi pribadi yang tangguh. Menjadi pribadi yang tangguh, kita masuki bahagian yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang percaya adalah mereka yang sudah lahir baru, sudah memiliki Kristus di dalam hatinya. Dan kekuatan yang dahsyat dari kekuatan kuat kuasa Allah berada di dalam dirinya dan dia harus menikmatinya. Secara manusia lahiriah kita menjalani hidup kita tidak beda dengan semua orang. Makanya Alkitab berkata bahwa masalah-masalah atau pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya semua orang mengalaminya. Tetapi Allah itu setia dan Dia tidak membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu.
melainkan Ia akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Jadi tidak ada yang luput. Kata menanggung berarti pasti dia harus hadapi. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang hari ini kita berada di ujung 2015 di bulan November ini. 11 bulan kita sudah jalani tahun 2015. Dan saya percaya ada banyak realita-realita hidup yang sudah hadir dalam kehidupan kita dan kemudian menjadi berbagai macam bentuk persoalan. Persoalan-persoalan itu sebagian ada yang menekan hidup kita. Sebagian ada yang sangat menyenangkan. Tetapi tetap, apakah itu masa sukar atau masa senang, dua-duanya bisa jadi persoalan. Setiap realita itu. Jika kita tidak waspada dan tidak siap menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itulah kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menetapkan setiap orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam menjalani kehidupannya. Tidak rapuh, tidak dipermainkan dengan masalah, melainkan setiap apapun realita hidup yang menjadi persoalan, dia harus dapat menyelesaikannya sebagai anak-anak Tuhan, karena selalu kita mengkumandangkan bahwa Yesus adalah, Kristus adalah jawaban. Nah, di mana dia? Kemarin kita baca koran, ada satu orang pasien di tingkat 3 Anutapura terjun dan mati. Mungkin saudara sudah baca. Kenapa? Padahal masih muda. Mungkin 20-an lebih. Gampangnya orang bunuh diri. Gampangnya orang membunuh, gampangnya orang bunuh diri, dan lain sebagainya. Tidak ada orang bunuh diri tanpa alasan yang kuat. Tidak ada orang membunuh tanpa ada alasan. Walaupun bagi kita mengatakan itu hanya perkara sepele sampai ia bisa emosi, mata gelap dan membunuh. Atau kita berkata ia putus asa karena menghadapi jalan buntu sehingga ia bunuh diri. Tetapi yang jelas pasti ada alasannya. Bagi kita mungkin itu bukan persoalan berat, itu belum menjadi suatu tekanan, tetapi baginya setiap orang beda-beda dan beda-beda kemampuannya. Nah, saudara, Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang percaya menjadi pribadi yang tangguh. Ada sebagian orang yang putus asa di dalam tekanan-tekanan hidup. Ada juga yang menjadi beringas karena tekanan-tekanan hidup yang dia tidak bisa atasi di dalam hidupnya. Nah, jadi kita melihat di sini apapun masalah yang dihadapi itu, atau apapun realita yang dihadapi itu bisa menjadi persoalan. Ada orang yang tidak mengalami kesukaran, kesulitan, tekanan. Dia tidak berada dalam penderitaan. Dia berada di dalam kondisi yang menyenangkan. Punya duit banyak, tetapi itu pun juga jadi persoalan karena ia diperbudak oleh harta kekayaan dan duitnya.
sehingga dia bisa menghalalkan segala cara. Mungkin bukan dia yang membunuh, tapi dia bisa pakai pembunuh bayaran karena punya duit. Nah, ini kan juga persoalan. Kenapa bisa dia lakukan itu? Karena ia tidak cakap menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Jadi saudara, dimanapun kita berada, kita itu selalu saya gambarkan seperti ini. Kita itu dikelilingi dengan realita yang setiap saat ini bisa berubah menjadi persoalan. Dan kalau kita tidak cakap menghadapinya, sehingga tanda panahnya ini adalah jawaban atas segala apa yang harus kita, yang menyerang hidup kita, ya jelas kita gugur dari iman. Nah, kenapa seseorang dilayani terima Yesus tidak cukupkah hanya beribadah seperti zaman dahulu kala? Ketika gereja belum mengenal pelayanan terima Yesus, sehingga kemudian terbuka kebenaran, banyaknya orang di neraka, banyaknya orang kebaktian di gereja, tapi banyaknya orang di neraka. Kenapa? Karena belum terima Yesus, cuma kebaktian. Dan hamba-hamba Tuhan tempo dulu senang sekali mendengar ketika, oh dia so masuk gereja. Memangnya masuk gereja masuk surga. Nah, itulah pemahaman seperti itu yang sudah pernah terjadi di kalangan gereja Tuhan. Oleh karena itu, maka untuk menemukan pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, langkah. Sedangkan apa yang kita baca tadi adalah ketetapan Tuhan yang berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam arti kata, setiap orang yang sudah menjadi lahir baru, yang sudah terima Yesus, itu ada satu kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan padanya. Contoh yang paling sederhana. Ketika ada orang yang dirasuk setan, dan ternyata orang itu memang belum menjadi orang percaya, maka pada saat dia sadar, dalam keadaan dia sadar dari kerasukan, yang paling gencar dilakukan itu adalah bagaimana orang ini terima Yesus. Maka dia segera dilayani untuk terima Yesus. Sesudah ia dilayani terima Yesus, langsung saat itu juga dilatih. Lawan dia, lawan. Kamu rasa apa? Kalau itu roh jahat sudah mau datang, mau masuk sama kamu rasa bagaimana? Dia ceritakan. Nah, begitu kamu rasa sesuatu, lawan memang. Tengking, dalam nama Tuhan Yesus, lawan. Selalu orang yang dirasuk setan itu selalu dilayani seperti ini. Mereka dilatih untuk melawan dari dalam, melawan. Dan itu dahsyat. Cuma jadi pertanyaan, kenapa hanya dalam peristiwa dirasuk setan? Orang dilatih untuk melawan. Sedangkan orang dirasuk setan itu kan tidak 24 jam. Dan saya yakin yang duduk di sini bukan, mungkin ada yang pernah mengalami kerasukan, tapi saya yakin sebagian besar tidak pernah mengalami. Nah, saudara, kenapa kerasukan kita dilatih lawan dan mulai orang itu mulai melawan, awalnya susah payah, tapi lama-lama dia mulai lancar dalam nama Yesus. Begitu dia rasa sesuatu, dia mulai lawan dalam nama Yesus, dan akhirnya dia tertolong dari kerasukan. Nah, yang aneh, kenapa yang seperti ini kita lawan? Sementara iblis yang ada di alam roh ini, penguasa di udara ini, dan kita yang hidup sebagai pribadi ini, yang mana dia juga hadir dan menunggangi setiap realita hidup, kenapa kita tidak lawan? Mari. Kenapa dalam kerasukan, konteks kerasukan kita mau lawan itu iblis? Dalam alam nyata, dalam bentuk peristiwa kita tidak mau lawan.
Sederhana kan? Nah, inilah kelalaian dari banyak orang-orang percaya. Kita tidak hidup ekstrim. Seolah-olah alam roh itu bisa kita lihat dengan nyata, dan iblis kita lihat dengan mata kepala. Kita tidak hidup ekstrim, tetapi ketahuilah bahwa serangan-serangan daripada si iblis untuk menguasai kita bukan hanya dalam bentuk kerasukan. Saya tidak bisa bayangkan kalau cara iblis seperti itu, dan kemudian semua yang duduk di sini, kemudian setiap kali serangan iblis itu bentuknya hanya kerasukan. Saya tidak tahu. Yang khotbah juga kerasukan, yang dengar di bawah kerasukan. Oh, ini namanya the city of zombie, kota zombie, ya kan? Nah, tetapi kita menyadari kan bahwa iblis juga di alam nyata dengan tidak menampakkan diri. Segala yang terjadi di alam nyata dikendalikan dari alam roh, kita kan tahu. Nah, kenapa tidak melawan? Apakah karena ada pengaruh? Tempat gelap, ini rasanya, coba diri, darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Tidak berani lihat kiri kanan, lihat sana. Darah Yesus. So selamat sampai di pintu, tahu buka, so terang. Dia pikir kalau di tempat terang, iblis tidak ada, cuma di gelap. Oh sudah, so terang, so menyala lampu. Dia kira lampu menyala, iblis lari. Ini kan melogikakan alam roh. Mati lampu ketakutan. Menyala lampu, berani pergi di dapur. Heran ya? Mana lebih, ini saya mau tanya yang pernah lihat dia. Mana lebih menyeramkan, di tempat gelap melihat sesuatu atau di tempat terang? Kalau di tempat gelap pasti tidak semua kelihatan ya. Namanya juga gelap. Tentu ada bagian-bagian tidak kelihatan. Tapi kalau tempat terang terus balia, komplit dapat lihat semua. Nah, saudara, mari kita menyadari bahwa di alam nyata iblis juga terus mengincar kita. Dan mengapa perlawanan kita menjadi lemah di alam nyata? Tapi justru ketika iblis menyerang dalam bentuk kerasukan, cepat sekali kita berusaha untuk lawan. Panggil hamba Tuhan cepat. Tapi kalau di alam nyata tak berdaya. Nyanyian kesukaannya, bila ku tak berdaya. Ya, begitu di telepon yang awal yang menyaut, saatku tak berdaya. So penuh dengan orang tak berdaya ini, ringtone-ringtonnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang baru kita baca tadi tidak berbeda dengan kehidupan hari-hari siapapun juga. Daud digat kata perikop itu. Baik, sejenak kita dulu mengingat siapa Daud. Saya yakin dari sekolah minggu kita sudah tahu. Dia seorang gembala, tapi bukan di peternakan. Karena domba yang dia jaga cuma beberapa ekor. Jadi bukan perusahaan peternakan besar, enggak. Dia cuma jaga itu, domba yang berapa ekor itu. Di saat Tuhan menetapkan untuk memilih raja bagi umatnya, ia tidak ada di rumah. Ia tidak ada. Maka dijejerlah saudara-saudaranya ini. Siapa tahu ada di antaranya yang terpilih
Tapi ternyata mulai dari yang paling besar sampai yang paling bungsu, artinya sebelum Daud, itu semua tidak ada yang Tuhan kehendaki. Sekalipun secara penampilan lahiriah masuk hitungan. Sehingga bertanyalah siapa? Bertanyalah siapa Nabi siapa? Nabi siapa? SPP, Nabi siapa? Nah, dia tidak tahu juga. Tapi Nabi Samuel. Masih adakah anakmu? Masih ada. Tapi dia di padang jaga domba. Datanglah. Dan ketika dia datang, secara penampilan lahiriah dengan saudara-saudaranya jauh sekali. Dikatakan di situ elok parasnya dan pipinya merah-merah, mungkin karena kena matahari ya. Tapi ketika dia datang, Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, inilah dia, urapi dia, dan dia diurapi. Tangkap baik-baik saudara ya. Jadi berarti Daud ini calon raja yang dipilih oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Dan sudah diurapi. Tangkap itu. Sekarang pertanyaannya, Tuhan yang pilih, Tuhan yang urapi melalui Nabi Samuel, dan pertanyaannya untuk menjadi raja. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah karena Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah menetapkan dan mengurapinya untuk menjadi raja, apakah perjalanan menuju duduk di atas tahta kerajaan itu begitu mulus? Minggu depan pilkada ya. Nah, ini mudah menjelaskan. Untuk duduk di atas tahta, bukan cuma duduk, untuk menjadi raja, itu tidak semulus itu sampai dia menjadi raja. Padahal kita tahu yang sudah menetapkan adalah Tuhan. Yang sudah memilih adalah Tuhan dan menetapkan. Biasa kalimat rohani kita pakai. Kalau Tuhan yang sudah atur, beres semua. Ini hati-hati nasihat-nasihat seperti ini saudara. Ini kadang-kadang membuat iblis ambil keuntungan. Jangan khawatir. Kalau sudah Tuhan yang atur, semua mulus. Nah, buktinya Daud tidak. Bahkan, apa yang terjadi? Dia harus dapat membuktikan dulu. Dia tidak kampanye untuk supaya banyak pengikut, banyak peserta. Ada punya masa, tidak. Tetapi secara real kita mengikuti kisah itu, kita menemukan bahwa Daud juga menampakkan bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana kemampuannya dalam berbagai hal. Sehingga dikatakan apa? Jauh sebelum ia naik tahta, duduk di atas tahta kerajaan, di hadapan di hadapan Saul yang pada saat itu masih jadi raja, ia sudah dikenal siapa itu Daud. Ketika kerajaan itu dalam keadaan tidak berdaya menghadapi orang Filistin, dan ketika tidak ada satupun yang berani untuk keluar,
Karena di luar sana ada Goliat. Dan Goliat mulai menghujat Allah, menghujat dan menghina-hina umat Tuhan. Dan menghina Tuhan. Tuhan pakai Daud menghadapi Goliat dengan cara yang berbeda yang biasa dipakai di dalam peperangan. Dan ketika Goliat tumbang, gempar seluruh negeri. Dan Saul tahu kenapa? Karena ketika ia menghadap Raja Saul untuk menghadapi Goliat, Saul kaget. Tapi dia juga tidak berani keluar. Daud menawarkan diri. Dan dia pikir kondisi model seperti ini mau melawan Goliat, ini santapan untuk Goliat. Maka dia kasih pakaian perangnya kepada Daud. Daud pakai tidak bisa terlalu besar, terlalu longgar ini baju. Dia kasih keluar ulang. Begini saja, biasa-biasa. Mari kita renungkan saudara. Dan saya yakin kisah ini akan membawa kita semakin memahami bahwa kerjasama kita dengan Tuhan itu ada bahagian kita, ada bahagiannya Tuhan. Itu jangan pernah dilupakan. Dan ia pun keluar. Dan mulai saat itu berita menjadi gempar. Dikatakan kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berjuta-juta. Itu jadi nyanyian putri-putri di Yerusalem. Luar biasa kan? Kemampuan, ketangguhan pribadinya sesuai kondisi pada saat itu dia harus tunjukkan. Tetapi sekaligus akibat daripada itu, berarti ini saingan untuk Saul. Dan dia pun mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Lama-lama adalah untuk dibunuh. Ada suatu kesempatan di mana Saul tertidur nyenyak, dan dia sudah bisa tinggal tancapkan tombak ataupun pedangnya untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia hanya potong ujung jubahnya sebagai tanda bahwa sesungguhnya ia bisa membunuh kalau ia mau membunuh. Kenapa? Ia tidak akan mau melakukan itu terhadap orang yang diurapi Tuhan. Bukankah dia juga sudah diurapi? Tidak semulus itu. Yang jelas tidak semulus itu. Dari padan penggembalaan menuju kepada tahta singgasana tidak semulus itu. Padahal di padan penggembalaan Tuhan yang sudah tetapkan rancangannya, ia menjadi raja. Itulah visi yang Tuhan tetapkan bagi Daud. Apakah semulus ini langsung dia duduk? Tidak. Ia harus menjalani berbagai problem, realita-realita yang menjadi problem dalam hidupnya sampai ia boleh duduk menjadi raja. Jadi jangan saudara diberikan janji-janji iman yang kosong, yang membuat pada saatnya saudara menjadi frustasi dalam Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kita tidak anti mujizat. Mujizat itu ada dan masih ada dan tetap ada sampai Tuhan datang. Bahkan antikris pun nanti diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Tetapi mari kita memahami bahwa
dari padang penggembalaan menjadi raja ini, di sini ada berbagai macam bentuk pergumulan untuk pribadi dipersiapkan menjadi raja. Pribadi yang harus menjadi tangguh. Makanya mengapa kita belajar ketika Tuhan mendidik umatnya, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Dan apa yang kita baca di sini, saudara, puji nama Tuhan. Di sini kita melihat mana bahagian manusia lahiriah, sebagaimana kita hari-hari dengan keterbatasan dan kelemahan, dan mana manusia rohani, yaitu iman yang luar biasa. Dengan kekuatan Tuhan ini, kita menghadapi segala apapun masalah. Apa yang dialami Daud secara lahiriah sudah kita baca tadi. Capek ia harus lari dan sembunyi dan lari dari hadapan Saul, dari satu tempat ke lain tempat, dari satu daerah ke lain daerah, dari satu kota ke lain kota. Karena Saul terus mengincar. Ini sama dengan orang yang hidup diincar oleh maut. Tidak ada yang bisa hidup tenang. Jangan bilang diincar maut. Dikejar utang saja susah mau tidur, apalagi dikejar maut. Dan inilah yang dialami oleh Saul. Maka dikisahkan di sini, Daud pun larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Ayat 10. Kita balik ke 1 Samuel 21. Sorry. 1 Samuel 21. Kita baca sama-sama. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Jadi dia sampai di Gad. Rajanya bernama Akis. Jadi dari ayat ini kita belajar suatu pengalaman hidup. Kenapa ia lari? Lumrah secara manusia lahiriah. Saya harus memberikan perbandingan mana manusia lahiriah, mana manusia rohani, supaya saudara jangan bingung, karena ada beberapa ayat yang seringkali bertentangan di dalam Alkitab, padahal tidak bertentangan. Hanya perbedaannya di situ. Kenapa ia lari? Sangat jelas. Ia lari dari Saul. Lari dari persoalan. Apa tujuannya? Supaya persoalan selesai. Ini tindakan kebodohan yang banyak dipakai oleh setiap orang secara manusia lahiriah. Kenapa lari dari kenyataan? Sebab tidak dapat diselesaikan. Tidak mampu menyelesaikan. Tidak tahu bagaimana caranya. Jadi itu sebabnya lari. Saya baru bulan lalu coba mempastoralkan pasangan muda hamba Tuhan, seorang gembala. Dia tidak tahan. Belum lama menikah, baru 5 tahun. Ibu gembala lari meninggalkan rumahnya, pulang kampung. Karena tidak tahan. Nah, kenapa demikian? Jangankan Alkitab, orang tua dulu-dulu saja punya kalimat seperti ini kepada semua perempuan. Jangan pernah turun dari rumah kecuali terbakar. Kecuali ada kebakaran dalam rumah. Ya, jadi itu pesan orang, apalagi Alkitab. Pesan orang itu, kalimat orang tua dulu-dulu. Supaya para istri apapun yang terjadi tidak boleh tinggalkan rumah. Nah, kenapa dia harus
seperti nyanyian siapa itu artis, saya lupa namanya, yang dulu lagi populer, pulangkanlah aku pada orang tuaku. Itu lagu hati yang luka ya. Dan rupanya itu juga terjadi. Nah, kenapa bisa lari? Dua-dua masih muda. Karena tidak tahan. Karena tidak ada jalan. Bukan tidak jalan, mereka tidak menemukan jalan. Mereka tidak tahu bagaimana cara. Itu banyak. Nah, Kenapa orang bisa menipu? Ada memang karena penipu, ada juga karena sesuatu dan lain hal akhirnya dia menipu. Jadi semua tindakan-tindakan yang membawa dampak negatif itu adalah orang-orang yang lari dari kenyataan. 1983 pertama kali saya ke Australia. Di situ ada persekutuan Indonesia. Orang berpikir senangnya melayani di luar negeri. Tetapi setelah saya semakin lama bergaul di antara jemaat, kemudian saya berpikir betapa beratnya ini gembala punya jemaat model-model begini. Kenapa saudara? Karena ada sebagian besar mereka adalah orang-orang yang lari dari Indonesia karena persoalan hidup. Ada ibu-ibu muda lari dari Indonesia menuju ke sana karena juga masalah rumah tangga. Dan sampai di sana semoga dapat orang bule. Dan sampai di sana betul dia dapat orang bule, orang Rusia. Kemudian kawin dengan dia. Kemudian dia menyasal. Kenapa? Lebih sadis daripada DP laki di Indonesia. Dan kawin dengan orang tidak bertuhan. Nah, jadi itulah sebabnya saya pernah katakan lari dari kenyataan hidup bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi awal bencana baru. Ini yang terjadi. Anak muda yang terjun dari lantai 3 itu di rumah sakit sana, kenapa dia bisa terjun? Juga ya karena bagi dia cara manusia lahiriah tidak menemukan jalan. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Semua tindakan-tindakan seperti itu adalah keputusasaan yang mereka anggap sebagai jalan buntu. Di dalam bisnis pun juga seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kenapa orang membunuh? Karena mereka tidak ada jalan. Ini orang kalau masih hidup ini tidak habis kita pe masalah. Lebih baik kita kasih habis dia, habis juga masalah. Tapi ternyata terakhir dia yang masuk penjara. Memulai hidup baru. Artinya memulai hidup baru, model baru di dalam penjara. Ya, jadi inilah keadaannya. Daud secara manusia lahiriah juga seperti itu. Makanya kita tidak bisa menghakimi, saudara. Bukankah Daud sudah diurapi? Masa dia begini? Jangan kita menghakimi siapapun. Katanya hamba Tuhan. Masa begitu? Nah, hamba Tuhan juga bukan monyet. Dia manusia. Kalau monyet gampang kasih pisang saja selesai. Dia juga manusia. Ya, siapapun dia. Jadi tidak terkecuali. Nah, jadi Daud ini juga lari dari hadapan Saul sampai ke sebuah kota yang namanya Gad. Begitu sampai di kota Gad, pegawai-pegawai Raja Gad itu yang namanya Raja Akis,
Dia bilang sama bosnya, ayat 11, sama-sama baca. Pegawai Akis berkata kepada tuannya, itu kepada raja, bukankah ini Daud, raja negeri ini? Dikenal. Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Berarti Daud ini sudah populer toh? Sudah populer. Sekarang mau tanya, betapa banyak orang yang gila dengan popularitas. Makanya saya paling jengkel lihat itu berita-berita selebriti di televisi. Ya, kurang pikir di WC yang tidak diberitakan. Ya. Rasanya mau lempar di televisi dengan sepatu. Tapi rusak kan? Coba saudara, saya kadang-kala jadi aneh, orang suka nih ini macam-macam sudah. TV ini punya TV A punya istilah sendiri, TV B punya istilah sendiri, TV C punya. Banyak orang menganggap kalau sudah populer, sudah. Saudara tahu, makin populer makin berbahaya. Karena ketika ada sesuatu apapun yang terjadi, sejauh mana kepopuleran kita itu sampai, sejauh itu juga berita tentang kita juga sampai. Apa yang kurang? So ada nyanyian loh, ada nyanyian. Jadi biasakan kalau orang-orang terkenal dibuatkan nyanyian. Ini dibuatkan nyanyian. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, nyanyian berbalas-balasan. Ya. Nyanyian berbalas-balasan. Jadi popularitas itu juga bukan suatu jawaban bahwa kita sudah bisa hidup tenang menikmatinya. Mari kita ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia yang menimpa beberapa orang-orang populer. Minggu lalu saya sudah katakan, yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Tapi karena takut mati, maka umumnya mereka minum obat penenang, overdosis, supaya berangkat dengan tenang. Oke, ya. Jadi kepopuleran Daud ternyata tidak menjadi jawaban bagi dirinya. Malahan ketika ia lari bersembunyi dari Saul, orang mengenal, oh ini Daud, ini Daud. Bagaimana dia mengatasinya? Masih cara manusia lahiriah. Ini keistimewaan Alkitab apa? Cara manusia lahiriah dia sebutkan terbuka, cara Alkitab juga cara terbuka. Mari. Ayat 12. Kita baca. 2, 3. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Bisa kita terima? Sulit untuk bisa diterima. Kenapa? Goliat saja dia robohkan. Kok Raja Gad dia takut, dan bukan cuma takut, takut sekali. Inilah kejujuran Alkitab yang harus kita terima. Siapapun dia, sehebat apapun dia, tidak ada manusia yang pernah luput dari rasa takut. Bahkan kadang-kala rasa takut itu muncul untuk hal-hal yang tidak beralasan kuat, tapi sudah terjadi. Ia tidak takut kepada Goliat yang secara real ada di hadapannya kayak raksasa, berhadap-hadapan. Kok takut dengan Raja Gad yang belum bikin apa-apa? Inilah kemanusiaan kita secara lahiriah begitu rapuh.
Saudara, pernah dengar kisah seperti ini? Saya pernah dengar kisah seseorang di kota ini tentang seorang pejabat tinggi di kota ini. Galak, takut kita orang semua. Tetapi kalau dia pulang di rumah, ketemu dengan DP Mai tua, mati kutu dia. Habis dia. Di kantor dia bentak-bentak karyawan dan bawahan. Di rumah dia dibentak-bentak sama Mai tua. Ini kan aneh, saudara. Tapi inilah kenyataan. Tidak ada alasan yang kuat, kan? Tapi itulah kenyataan. Dan itu cerita ada banyak di mana-mana, sehingga muncullah sinetronnya namanya Suami Takut Istri. Tak kumpul semua nih cerita memang ada, makanya keluarlah, dijadikanlah film berseri. Siapa yang paling suka nonton? Ibu-ibu kata. Kenapa? Dari situ dia belajar bagaimana menaklukkan suami. Padahal itu juga cara lahiriah. Jadi kalau kita melihat kekuatan kita secara mental, ini bicara secara lahiriah, mental secara lahiriah, fisik secara lahiriah, ini terbatas semua, saudara, terbatas. Bahkan kadang-kala rapuh. Nah, ini sudah terjadi. Oleh karena itu kita lihat lebih parah lagi yang terjadi. Kenapa? Inilah manusianya. Ya. Ayat 13, lebih parah. Ini karena ia takut sekali. Kita mungkin pernah takut, tapi ini takut sekali. Siapa yang pernah mengalami takut sekali? 13. Ya, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggut. Minta permisi siapa ya, bapak-bapak di sini yang bisa memperagakan, silakan. Bikin diri rupa gila sakit ingatan. Saya yakin tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau? Karena kita lagi waras. Kita lagi sadar. Ini tindakan yang paling hina dan menghinakan diri. Saudara tahu, keterbatasan manusia lahiriah ini seringkali membuat kita melakukan tindakan yang paling hina dan menghinakan diri tanpa harga diri lagi. Ini. Untuk sesuatu persoalan yang kita mau selesaikan dengan cara sendiri. Terbukti di mana-mana. Ada banyak hal yang sudah terjadi. Daud juga melakukannya dengan caranya sendiri. Supaya karena ia dikenal dan supaya orang anggap bukan Daud ini, maka dia bikin diri rupa gila. Itu ada dua loh. Membuat diri rupa gila dan hilang ingatan. Kita tidak tahu bagaimana peragaannya, bentuknya. Yang kedua, supaya lebih berhasil bikin rupa diri gila, dia garuk-garuk itu pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh. Kalau kita punya ludah meleleh masih sopan kelihatan dan masih belum menjijikkan, tapi dikatakan ludah meleleh di janggut. Jijik sekali kan? Itu janggut so basah dengan ludah. Tidak ada yang berjanggut di sini, jadi susah dijelaskan. Kalau ada yang berjanggut kita suruh maju ke depan, baru suruh kasih meleleh. Kita jujur saudara, ada kalanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Sudah tidak menghargai diri kita lagi. Kita tidak pusing dengan siapa-siapa. Nggak pusing. Seperti kita tidak punya harga diri. Kenapa?
itulah manusia lahiriah. Kita lihat. Untung saja itu Raja Agag berkata begini, ayat 14. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat, lanjut, bahwa orang ini gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Berarti di Gat itu? Berarti di Gat itu banyak orang gila. Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekatku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, mungkin saya juga tidak tahu, tapi kalau membaca ini ayat, mungkin Daud ini terinspirasi, ini kota Gat ini banyak orang gila, jadi dia bikin dirinya juga rupa gila. Baik. Nah, saudara, inilah kondisi real. Sekarang saya mau tunjukkan pada saudara dua ayat yang membingungkan. Ya. Kenapa Daud melakukan ini? Pertama saya sudah katakan, kondisi secara manusia lahiriah, kita tidak, banyak hal yang kita tidak mampu selesaikan. Kemampuan yang ada pada kita hanyalah kemampuan analisa logik. Dan semua itu diikat dengan hukum logika. Tidak ada yang bisa dihasilkan lebih dari hukum logika. Itu sangat terbatas. Dan keterbatasan inilah yang membuat tindakan-tindakan yang bisa mempermalukan diri, bisa mempermalukan Tuhan, bisa mempermalukan siapa saja yang terkait dengan kita. Saudara, kondisi seperti ini akan membuat juga pribadi-pribadi kita dipermain-mainkan dengan masalah. Akhirnya kita jatuh bangun, dan mungkin tidak bisa bangun lagi. Dan itu keuntungan bagi si iblis. Nah, olehnya kita perlu memahami apa yang seharusnya kita lakukan supaya bisa teratasi apa yang kita hadapi, kita bisa selesaikan. Oleh karena itu, dia selamat dari kota Gat. Dan dia tidak sempat ditangkap, tapi ia dikenal. Dia bikin diri rupa gila, dan itu tidak mempan, dia malah ketakutan. Sekarang dia lari lagi ke tempat lain. Tidak berhenti lari. Inilah manusia lahiriah yang selalu mau coba menghindar dari setiap masalah yang seharusnya dia hadapi dan selesaikan, apapun bentuknya di aspek hidup kita. Sekarang ayat 1 dari pasal 22. Ayat 21. Ayat 1 dari pasal 22. Ya, Daud di Gua Adulam. Ayat 1, sama-sama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri. Ada lagi kalimat, melarikan diri ke Gua Adulam. Oh, bersembunyi dalam gua. Gua ini berarti kalau so masuk gua so aman. Tetapi ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ya, syukurlah masih ada yang besuk, masih ada yang kunjungi keluarga. Tetapi karena ini perkunjungan yang dilakukan, akibatnya makin banyak orang yang tahu. Oh, Daud ada di Gua Adulam. Daud ada di Gua Adulam. Tersebar berita. Maka kita temukan ayat 2. Baca. Berhimpunlah juga kepadanya
setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang, lebih banyak dari yang duduk di ruangan ini. Tapi sebagian sakit hati, sebagian tukang utang tidak bayar, sebagian punya masalah, ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnis, pokoknya semua orang-orang bermasalah. Dan Daud jadi pemimpin. Sementara pemimpin juga dikejar-kejar maut. Saudara renungkan, apa ini orang-orang ini tidak salah pilih? Kenapa mereka pilih Daud jadi pemimpin? Karena mereka cuma tahu dari luar ada nyanyian, Daud orang hebat. Daud, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berjuta-juta. Oh, ini harus jadi pemimpin kita. Semua persoalan pasti beres. Resiko jadi pemimpin ini begini, saudara. Resiko menjadi orang tersohor itu begini. Orang tidak mau tahu. Mereka tidak tahu kalau ini Daud sendiri ini yang sedang dalam tekanan. Mereka tidak tahu bahwa Daud ini juga ada di gua kena lari. Mereka tidak tahu bahwa Daud ada di gua ini karena juga dia dalam ketakutan yang sangat takut sekali, kata Alkitab. Tetapi kondisi ini kemudian membentuk Daud menjadi pribadi yang tangguh. Dan setiap pemimpin harus siap seperti ini. Kalau saya merenungkan dari segi pelayanan konseling saja, dari segi pelayanan pastoral, tiap hari banyaknya yang konseling. Karena ada yang banyak punya utang, ada yang punya persoalan, belum lagi ada yang punya, yang paling susah ini yang sakit hati, ini kepahitan kan. Dan Daud memimpin mereka. Mari kita renungkan. Lari dari kenyataan, bukan penyelesaian, tapi awal persoalan baru. Dan benar. Kemana dia lari? Muncul persoalan baru. Kemana dia lari? Muncul persoalan baru. Sambunyi di gua, mula-mula cuma DP keluarga yang datang. Tidak lama kemudian datang orang tukang utang, datang orang tukang sakit hati, datang orang yang bermasalah. Jumlahnya 400. Kira-kira satu hari berapa orang dia layani? Saya yakin saudara pernah dengar pembacaan ini. Tetapi pagi ini Tuhan menginginkan kita untuk merenungkan. Karena inilah kondisi hidup kita setiap hari. Seringkali kita lupa membedakan mana manusia lahiriah, mana manusia rohani, dan bagaimana menaklukkan manusia lahiriah ini yang rapuh, yang terbatas, dan menghadapinya dengan iman. Segala apa yang harus kita hadapi. Daud menjadi pemimpin atas mereka. Kalau persoalan-persoalan lain hanya butuh nasihat kata-kata. Tapi kalau persoalannya mereka alami utang, bisakah diselesaikan dengan kata-kata? Tidak bisa. Terus Daud mau ambil doi dari mana? Apa doi? Bayar dengan utang. Nah, inilah pergumulan, saudara. Inilah pergumulan bahwa ada masalah-masalah yang dapat kita bahas secara kemampuan analisa logika kita dengan memberikan orang kepada seseorang petunjuk, nasihat dan lain sebagainya. Tapi ada yang tidak. Daud tidak bisa mengandalkan kemampuan dirinya sendiri.
olehnya saudara, pengalaman ini, pengalaman daripada tekanan-tekanan hidup yang dia alami, pengalaman daripada dikejar-kejar maut, itu menjadi pembelajaran baginya. Apa yang dia harus lakukan di dalam menghadapi masalah. Dan dia tak stop di Gua Adulam. Apa yang dia pahami di situ? Mari kita buka kitab Mazmur. Kita baca dulu. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Kita baca. 2, 3. Ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tetapi tidak semua orang siap menerima kebenaran ini. Itu sebabnya mereka kehilangan nilai-nilai ilahi di saat-saat dalam kesesakan. Di saat-saat dalam tertindas, di saat-saat dikejar dan ditekan oleh masalah dalam hidupnya, mereka tidak menangkap nilai ilahi. Sebagian dalam pengeluhan keluh kesah, sebagian lagi dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri yang sangat terbatas dan rapuh. Tetapi kemudian Daud mendapat pelajaran. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Karena sebuah ketetapan Tuhan tidak bisa dilanggar. Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Aku belajar perintahmu. Aku belajar firmanmu. Setiap tekanan-tekanan hidup seharusnya itu membawa kita untuk belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika akal pikiran kita, kajian logika kita, analisa logika kita buntu, yang kemudian secara manusia lahirnya membuat kita kepada putus asa, habis kalau secara manusia lahiriah. Tapi secara kebenaran firman, jalan buntu bagi orang dunia adalah keputusasaan. Atau putus asa bagi orang dunia adalah jalan buntu. Tapi keputusasaan bagi orang percaya itu adalah kesempatan memperbaiki penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian saudara berkata, mana ada keputus asa bagi orang percaya? Nah, ini adalah hasil didikan hamba-hamba Tuhan ekstrim. Mari kita baca apa yang Paulus alami. Kita baca dulu 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8. Apakah Paulus sebagai seorang rasul, sekaligus sebagai seorang manusia biasa, pernah atau tidak ia mengalami putus asa dalam pelayanan? Ayat 8 dari 2 Korintus 1. Kita baca. Ya, sebab kami tahu saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan, untuk hidupnya sendiri dia sudah putus asa, apalagi untuk pelayanan.
Jadi Rasul Paulus, ia adalah rasul, dia juga seorang hamba Allah, tetapi dia juga seorang manusia biasa. Makanya jangan pernah mengidolakan siapapun dan mengkultuskan siapapun. Karena ketika ia mengalami suatu masalah yang katakanlah sampai kepada yang terpuruk adalah kejatuhan, saudara akan kecewa. Resiko sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, orang tidak mau tahu apa keberadaan kita secara manusia lahiriah. Mereka hanya mau tahu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan ketika kita tidak berhasil menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mereka tidak mau memperhitungkan bahwa kita juga manusia lahiriah. Mereka malah menghakimi kita. Dan itu juga gereja yang mengajar orang-orang menghakimi orang. Kita tidak merestui dosa. Kita tidak kompromi dosa. Tapi kadang-kala kita juga lupa bahwa sebagai manusia lahiriah itu semua bisa terjadi hal-hal buruk. Makanya kita memang harus tangguh. Apa saudara tidak kecewa ketika saya yang bersama dengan saudara 42 tahun kemudian saya berkata, saya putus asa. Atau melihat saya putus asa tak berdaya. Apakah kita tidak terkejut mendengar Paulus berkata, kami putus asa dalam pelayanan. Bahkan atas hidup kami sendiri, kami sudah putus asa karena terlalu berat ini. Ini bukan pengeluhan sudah. Ini artinya secara manusia lahiriah, ini memang pengeluhan. Tetapi apakah pengeluhan itu akan menjadi suatu alasan yang kuat untuk kita tetap berada dalam keadaan terpuruk? Tidak. Tidak boleh. Secara manusia lahiriah, memang ada pengeluhan-pengeluhan dalam kondisi real tak berdaya. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita menjadikan alasan ketidakberdayaan itu, karena itu hanya ada pada manusia lahiriah, tapi tidak ada pada manusia rohani. Sekarang kita baca berikutnya. Kalau tadi pasal 1 ayat 8, sekarang pasal 4 ayat 8. Dan saudara akan mengerti mana manusia lahiriah, mana manusia rohani. 2 Korintus 4 ayat 8 sama-sama. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini gimana sih? Tadi bilang putus asa, sekarang tidak putus asa. Ini menunjukkan bagaimana keberadaan sebagai manusia lahiriah dan bagaimana keadaan sebagai manusia rohani yang di dalamnya ada iman, di dalamnya ada Kristus yang mempunyai satu kekuatan penuh yang menguatkan kita untuk kita tidak perlu putus asa. Kenapa? Sebab selalu ada harapan baru. Masih ingat nyanyian tempo dulu? Yang begitu bagus, cuma saya yang selalu dinyanyikan nanti kalau ada orang mati. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Yesus harapan jiwaku. Selalu ada harapan baru. Dan inilah yang membuat kita bangkit kembali. Secara manusia lahiriah, Paulus juga mengalami keputusasaan. Tapi secara iman, secara rohani, dia dihempaskan, dia ditindas, dia dianiaya, dia ditinggalkan sendiri, namun tidak putus asa. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tinggal konteksnya. Jadi saudara, di dalam Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bukan Tuhan tidak manusiawi.
Dia tahu betapa rapuhnya kita secara manusia lahiriah. Makanya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi mari kita dengan tekun dan sungguh-sungguh menjadi orang percaya, sampai kita merasakan kekuatan Tuhan itu yang bekerja dalam diri kita, bukan kekuatan kita. Kalau kita sudah sekian lama menjadi orang percaya, masih tetap dengan kekuatan diri sendiri, untuk apa? Nanti sudah terpuruk baru kita kemudian putus asa. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus, dialami oleh pemazmur Daud. Nah, saudara, apa yang membuat menjadi kuat demikian? Apa yang membuat Daud mampu bukan memimpin maupun mengurus 400 orang bermasalah? Dia apakan setiap hari di dalam gua ini orang 400 ini? Dia ceramai. Dia adalah motivator ulung. Iya, bukan seperti motivator-motivator yang lagi populer sekarang. Mengumpulkan segala ajaran-ajaran agama menjadi satu paket. Dan ajaran-ajaran filosofi dunia menjadi satu paket. Kemudian disajikan secara umum supaya dapat diterima oleh semua kepercayaan dan semua pemahaman. Bukan. Iya, bukan orang yang ahli memutar-mutar dan mencampur adukan segala sesuatu. Mari kita buka Mazmur 57. Kitab Mazmur itu bisa saudara temukan Mazmur 57 atau Mazmur 142, hampir sama. Hanya kata-katanya artinya pengalaman daripada pemazmur. Ya, mungkin lebih baik kita baca 142. Mazmur 142 itu lebih lengkap di situ. Sudah dapat? Apa perikop? Doa seorang yang dikejar-kejar. Kaum laki-laki dulu, kita baca sama-sama. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ganti. Ketika semangatku lemah lesuh dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat kepadaku. Ganti. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ganti. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, inilah yang dia dapatkan di dalam gua itu. Inilah yang membuat ia bisa menjadi pemimpin di antara 400 orang itu.
ia jumpa dengan Tuhan. Ia mencari Tuhan. Ia berdoa. Ia berseru. Ia mencurahkan segala keberadaannya. Dan dia membawa dirinya kepada Tuhan. Bukan cuma membawa masalahnya. Jangan pernah coba-coba mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan diri sendiri. Itu sudah pernah kita lakukan sebelum kita menjadi orang percaya. Adalah suatu tindakan yang sangat bodoh dan melelahkan. Ketika kita sudah menjadi orang percaya, Kristus sudah ada dalam diri kita, tapi kita masih pakai dengan cara-cara daging untuk keluar daripada masalah atau selesai dari masalah. Nah, andalkan Tuhan. Jumpai dia, temukan dia, sampaikan kepadanya apa yang perlu dan apa yang sedang kita hadapi. Saya akan akhiri dengan Filipi 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Salah satu alasan yang paling mendasar yang membuat orang lari dari kenyataan adalah khawatir. Dan Tuhan memberikan kita jalan, bukan cuma melarang kita khawatir, tapi dia memberikan jalan. Sampaikanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa, permintaan, dan ucapan syukur. Luar biasa. Kenapa kita tidak pergunakan itu? Jika di masa-masa lalu banyak hal-hal yang sudah kita lakukan sesuai dengan kekuatan kita sendiri dan membawa dampak, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi menjalani hidup kita yang ada sekarang, memasuki tahun yang baru yang akan datang ini yang tinggal 1 bulan, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Tetapi andalkan Tuhan, sampaikan kepada saudara, karena dia mengasihi saudara, dia yang akan bertindak. Kita bangkit berdiri, kita berdoa.